Dalam hidup, tidak semua yang berkilau itu bahagia. Ada yang terlihat sempurna di luar, tapi hancur perlahan di dalam rumahnya sendiri. Tentang cinta yang diuji oleh kesombongan, tentang karier yang membutakan hati, dan tentang penyesalan yang datang saat semuanya telah pergi. Ini adalah kisah seorang wanita yang harus kehilangan segalanya hanya untuk mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Sebuah kisah yang akan membuka mata bahwa kadang yang terlihat tak berharga justru paling berharga dalam hidup ini. Pagi itu, Nadia menatap cermin besar di ruang rias apartemennya. Mengenakan setelan blazer abu-abu mahal, sepatu hak tinggi, dan tas branded yang baru ia beli semalam di meja. Sarapan yang sudah disiapkan Rendra suaminya teronggok begitu saja. Nasi goreng buatan Rendra sudah dingin. "Mas, aku udah bilang, gak usah masak, aku bisa beli sarapan di kantor," bentak Nadia sambil merapikan rambutnya. Rendra hanya tersenyum kecil. Ia mengenakan kemeja polos dengan celana bahan yang mulai pudar warnanya. "Aku cuma mau bantu, biar kamu gak telat, Nat. Kamu kan selalu terburu-buru." "Buru-buru karena aku kerja, Mas. Beda sama kamu yang cuma karyawan kecil," ucap Nadia ketus. Rendra menunduk. "Aku tahu, Nat. Tapi semua orang punya waktunya masing-masing." "Waktunya? Kamu udah umur 35, Mas. Masih aja gitu-gitu aja. Gaji pas-pasan, motor butut, kerjaannya juga nggak jelas di mana. Aku capek hidup begini." Rendra dan di matanya ada luka yang dalam, tapi bibirnya tetap tersenyum seolah sudah kebal. "Ya sudah, ayo aku antar ke kantor. Biar nggak macet," katanya lembut. Beberapa menit kemudian, motor Supra tua milik Rendra berhenti di depan gedung tinggi tempat Nadia bekerja. PT Mahakarya Global, perusahaan konsultan besar. Karyawan-karyawan berdasi mulai berdatangan. Mobil mewah parkir berjajar saat Rendra membantu melepas helm istrinya. Beberapa rekan kerja Nadia melirik sambil menahan tawa. Nat, itu suamimu ya? Kirain abang ojek online," bisik salah satu teman Nadia sambil terkekeh. Wajah Nadia memerah. Ia buru-buru turun, melepas helm dengan kasar. "Mas, lain kali jangan jemput aku di depan kantor. Malu dilihat orang." Rendra hanya menatap lembut. "Baik, Nat. Aku tunggu di seberang saja besok. Aku bisa nyetir sendiri atau dijemput sopir kantor." "Udah, sana pergi." Rendra mengangguk pelan, menyalakan motornya, dan pergi tanpa menoleh. Nadia masuk ke lobi dengan langkah cepat, pura-pura tidak kenal pria yang baru saja mengantarnya. Tapi dalam hati, entah kenapa, ada sedikit rasa bersalah yang ia tekan dalam-dalam. Hari itu, Nadia memimpin rapat penting. Ia adalah manajer pemasaran termuda di perusahaan itu. Ambisius, keras, dan perfeksionis. Namun, sikap sombongnya mulai membuat banyak orang tak nyaman. "Bu Nadia, laporan keuangan proyek sudah saya kirim," ujar Riko, rekan kerjanya. "Telat 2 jam, Riko. Kalau begini terus, gimana kita mau jadi tim profesional?" Nada suaranya tajam, membuat suasana ruangan tegang. Di sela-sela rapat, direktur utama mereka, Pak Herman, menyebutkan bahwa minggu depan akan ada kunjungan dari pemilik utama perusahaan induk. Sosok misterius yang disebut-sebut sangat berpengaruh di dunia bisnis. Namun, identitasnya dirahasiakan. Kita harus tampil sempurna di depan beliau. "Siapkan semua laporan dan presentasi dengan rapi," kata Pak Herman tegas. Nadia langsung bersemangat. Akhirnya, kesempatan untuk dikenal langsung oleh bos besar. "Siapa tahu aku bisa dipromosikan," pikirnya. Sepulang kerja, Nadia mendapati Rendra sedang duduk di ruang tamu, sambil menulis di laptop tuanya. "Apalagi sih yang kamu kerjain?" "Nulis-nulis nggak jelas tiap malam." Rendra menutup laptopnya. "Cuma laporan bisnis, Nat." Bisnis? Modal aja nggak punya," ejek Nadia sambil menaruh tasnya di sofa. Rendra menghela napas panjang. "Kadang, Nat, yang kamu lihat kecil bisa jadi besar kalau waktunya tiba." "Udahlah, Mas. Hidup tuh realistis, bukan mimpi." Tak lama kemudian, ponsel Nadia berdering. Itu pesan dari Bima, rekan kerja sekaligus pria yang selama ini diam-diam mendekatinya. "Lembur lagi, Nad. Aku bisa temani makan malam kalau kamu bosan di rumah." Nadia tersenyum kecil, tanpa sadar membiarkan bayangan perselingkuhan pelan-pelan masuk ke hidupnya. Rendra menatap dari jauh. Ia tak butuh membaca pesan itu untuk tahu ada jarak yang makin lebar di antara mereka. Tapi Rendra tetap diam. Ia menatap layar laptopnya kembali. Di sana,
terpampang logo besar Mahakarya Holdings, perusahaan induk tempat Nadia bekerja. Ia mengetik email kepada Pak Herman, "Minggu depan saya akan hadir langsung dalam kunjungan ke cabang Mahakarya Global. Pastikan semua siap. Hormat saya, Rendra Prasetya Sico, Mahakarya Holdings." Di malam yang sama, Nadia tidur lebih dulu. Rendra menatap wajah istrinya yang lelap sambil tersenyum tipis. "Aku tahu, Nat, kau malu punya suami seperti aku. Tapi sebentar lagi, kau akan tahu siapa sebenarnya yang kau rendahkan." Lampu kamar padam. Hanya cahaya laptop yang masih menyala memantulkan bayangan seorang pria sederhana yang menyimpan rahasia besar. Pagi itu, suasana kantor PT Mahakarya Global terasa berbeda dari biasanya. Semua orang sibuk, ruangan rapat besar sedang dihias, dan para karyawan berlalu lalang dengan wajah tegang. Nadia datang dengan langkah cepat. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer yang dingin. Begitu masuk ke ruangannya, ia disambut oleh Riko, rekan kerja yang tampak panik. "Bu Nadia," Pak Herman minta semua manajer siap siaga. Katanya, pemilik Mahakarya Holdings bakal datang hari ini. "Loh, katanya minggu depan?" tanya Nadia, bingung. "Nggak tahu, Bu. Tiba-tiba jadwalnya dimajukan." Nadia menghela napas panjang. "Baiklah, siapkan semua dokumen presentasi proyek klien besar itu. Aku nggak mau kelihatan bodoh di depan bos besar." Sementara itu, di rumah, Rendra sedang berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi, jauh berbeda dari kesehariannya. Ia tampak tenang, berwibawa. Ponselnya berdering. "Baik, pastikan mobil dan pengawalan siap. Saya berangkat sekarang," katanya singkat pada seseorang di ujung telepon. Sebelum keluar rumah, Rendra sempat memandangi meja makan. Di sana masih ada sisa sarapan yang dibuatnya untuk Nadia. Ia tersenyum tipis. "Semoga hari ini kamu siap, Nat," bisiknya sebelum melangkah keluar. Menjelang siang, suasana kantor semakin tegang. Semua karyawan berdiri berbaris menyambut tamu penting. Dari keyahan, Nadia melihat beberapa pria berjas hitam turun dari mobil mewah, disusul oleh seseorang yang langkahnya tenang, namun berwibawa. Ia berusaha melihat lebih jelas, tapi dari posisi jauh, wajah pria itu tidak begitu terlihat. Pak Herman segera menyambut. "Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang langsung ke kantor cabang ini." Suara pria itu terdengar rendah tapi mantap. "Tidak apa-apa, Herman. Saya hanya ingin melihat langsung bagaimana tim pemasaran bekerja selama ini." Nadia memperhatikan dari jauh. Entah kenapa, suaranya terasa familiar. Batinnya, tapi ia menepis pikiran itu. Mana mungkin. Rapat dimulai. Semua manajer mempresentasikan hasil kerja mereka, termasuk Nadia. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, menampilkan grafik, data, dan ide-ide kreatifnya. Namun sepanjang presentasi, pria yang duduk di kursi pemimpin rapat hanya menatapnya dengan pandangan tenang, tajam, tapi seolah menyimpan sesuatu. Sesekali Nadia merasa seolah pria itu menatap langsung ke dalam dirinya, membuatnya gugup tanpa sebab. Setelah rapat selesai, pria itu berdiri dan berkata, "Presentasi yang menarik, Bu Nadia. Saya sudah lama mendengar nama Anda." Nadia tersenyum bangga. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan." Pria itu tersenyum samar. "Saya tahu, usaha Anda luar biasa. Bahkan, saya mengenal seseorang yang sangat mengagumi kerja keras Anda." "Siapa, Pak?" tanya Nadia penasaran. Nanti saja. Mungkin Anda akan tahu sendiri." Usai rapat, Nadia merasa aneh. Semua orang di kantor membicarakan sosok pemilik itu. Pria misterius yang baru saja datang. Tapi yang paling membuatnya heran, Pak Herman tampak sangat hormat pada pria itu. Bahkan, mobil-mobil direksi mengantarkan pria itu pergi dengan pengawalan. Sementara Nadia duduk di meja kerjanya, ia menerima pesan dari suaminya. "Hari ini kamu sibuk banget ya, Nat. Jangan lupa makan." Nadia mendengus kecil. Dia tahu apa soal sibuk. Hidupnya aja santai terus. Namun entah mengapa, kali ini nada pesannya terasa berbeda. Ada sesuatu di balik kesederhanaan kata-katanya. Malam itu, saat Nadia pulang, ia melihat mobil hitam mewah berhenti di parkiran apartemen. Ia sempat berpikir itu mobil tetangga. Tapi begitu masuk ke rumah, jantungnya hampir berhenti. Rendra sedang duduk di sofa, masih dengan jas yang sama, seperti pria misterius di kantor siang tadi. Ia menatap Nadia dengan senyum tenang. "Mas, kamu dari mana? Kok
Pakai jas segala? Tanya Nadia heran. Rendra meneguk air mineral perlahan. Dari kantor, Nat. Kantor? Kantor mana? Bukannya kamu kerja di bengkel perusahaan kecil itu? Rendra hanya tersenyum. Kadang, yang kecil di mata seseorang bisa sangat besar kalau dilihat dari sisi lain. Nadia mengerutkan kening. Mas, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Rendra berdiri, melepas dasinya, lalu berjalan pelan ke arah kamar. Nggak apa-apa, Nat. Kamu akan ngerti nanti. Setelah semua ini terbuka, malam itu, Nadia tak bisa tidur. Pikirannya terus memutar wajah pria misterius di kantor tadi. Cara bicara, tatapan mata, hingga nada suaranya. Semuanya terasa sangat mirip dengan Rendra. Ia bangkit, membuka laptop, mencari foto-foto rapat perusahaan induk yang beredar di media. Matanya membelalak saat menemukan satu foto yang jelas. Pria berjas hitam dengan senyum tenang, berdiri di tengah direksi Mahakarya Holdings. Nama di bawah foto itu Rendra Prasetya, CEO Mahakarya Holdings. Nadia menatap layar itu lama. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Tidak mungkin. Itu nggak mungkin. Namun hati kecilnya tahu, suami yang selama ini ia rendahkan, ternyata bos besar yang dia mengamati setiap langkahnya. Nadia duduk di ruang tamu apartemennya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Semalaman ia tidak tidur. Foto yang ia lihat semalam terus berputar di kepalanya. Rendra Prasetya, CEO Mahakarya Holdings, nama yang sama, wajah yang sama. Suami yang selama ini ia hina, ternyata bos besar di balik semua perusahaan tempat ia bekerja. Tangannya bergetar saat menggenggam ponsel. Ia membuka pesan-pesan lama dari Rendra. Semuanya sederhana, penuh perhatian, tanpa pernah membanggakan diri. Kamu capek ya, Nat? Aku masakin makan malam. Jangan lupa istirahat, Nat. Kamu kerja terlalu keras. Air matanya jatuh pelan. Selama ini, aku yang salah. Tapi rasa malu berubah jadi marah. Kenapa dia sembunyikan ini dariku? Apa dia cuma ingin mempermainkanku? Saat Rendra keluar dari kamar, mengenakan kemeja putih sederhana, Nadia langsung berdiri. Mas, suaranya bergetar. Aku mau tanya sesuatu. Rendra menatapnya tenang. Tanya aja. Nat, semalam aku lihat foto di internet. Foto kamu di rapat direksi Mahakarya Holdings. Mas, kamu siapa sebenarnya? Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. Aku tetap orang yang sama, Nat. Suamimu. Tapi kenapa kamu bohong? Selama ini aku pikir kamu cuma pegawai kecil. Kamu biarin aku mempermalukan kamu di depan orang. Bahkan aku pernah bilang, kamu nggak pantas buat aku. Nadia mulai menangis. Emosinya meledak. Rendra berjalan pelan, menatap wajah istrinya dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku nggak pernah niat sembunyikan, Nat. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu mencintaiku karena aku, atau karena siapa aku? Nadia tercekat. Jadi, semua ini ujian? Rendra tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Aku pengen lihat seberapa besar hatimu dalam menghargai seseorang. Tapi, ternyata, kamu lebih mencintai status daripada cinta itu sendiri. Nadia menunduk, tapi egonya masih besar. Kalau kamu dari awal jujur, semua nggak bakal begini. Rendra menggeleng. Justru kalau aku jujur dari awal, kamu nggak akan pernah kelihatan aslimu, Nat. Nadia menatapnya dengan mata berair. Mas, kejam. Aku cuma jujur, Nat. Kamu yang membangun tembok antara kita. Kamu malu punya suami sederhana. Padahal, di balik kesederhanaan itu, aku hanya ingin dicintai tanpa pamrih. Nadia menjerit lirih, menutup wajahnya. Mas, aku cuman pengen hidup layak. Dan kamu pikir harga diri orang lain bisa kamu injak demi hidup layak itu? Suara Rendra mulai berat. Kamu tahu nggak, rasanya jadi bahan tawa teman-teman kantormu setiap kali aku antar kamu pakai motor tua. Tapi karena aku tahu waktuku akan datang. Keheningan panjang menutup percakapan itu. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Rendra mengambil jasnya, bersiap berangkat. Nat, aku ada rapat penting hari ini. Kita bahas lagi nanti malam. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Mulai hari ini, posisi kamu di kantor berada langsung di bawah pengawasanku. Nadia menatapnya dengan wajah pucat. Maksud Mas, Mahakarya Global sekarang di bawah divisi langsungku. Jadi, kamu harus tetap profesional di kantor. Anggap aja aku bos kamu sekarang. Rendra keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup pelan, meninggalkan Nadia yang berdiri kaku,
antara marah, malu, dan takut. Di kantor, kabar kedatangan bos besar tersebar cepat. Semua karyawan sibuk menyiapkan laporan tambahan. Nadia datang dengan wajah tegang. Di dalam lift, semua orang berbisik tentang CEO baru yang kabarnya sangat tegas tapi bijaksana. Begitu pintu ruang rapat terbuka, Nadia melihat Rendra sudah duduk di kursi tengah dengan aura wibawa yang luar biasa. Para direktur berdiri menyambutnya dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Rendra." "Selamat pagi," jawabnya. "Tenang, kita langsung mulai saja." Saat pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Nadia menunduk, tak berani menatap lama-lama. Rapat berjalan profesional. Tapi setiap kali Rendra memberikan instruksi, nada suaranya terdengar dingin, bukan seperti suami yang ia kenal, melainkan seperti atasan yang sedang menilai karyawan yang pernah berbuat salah. "Bu Nadia," ucap Rendra tiba-tiba, "tolong pastikan laporan proyek klien Jepang selesai sore ini. Saya ingin lihat hasilnya langsung di meja saya." Nadia menelan ludah. "Baik, Pak." Riko, rekan kerjanya, menatap bingung. "Bu, itu kan suami ibu ya?" Nadia menjawab pelan. "Sekarang, dia bukan suami saya. Dia bos saya." Sore harinya, Nadia duduk sendiri di ruang kerja, menatap laptop dengan mata sembab. Ia menulis laporan dengan gemetar, mencoba menahan air mata. Setiap kata yang ia ketik terasa seperti pengakuan dosa. Ketika semua orang sudah pulang, Rendra datang menghampiri. "Kamu belum pulang?" Nadia buru-buru berdiri. "Laporan sudah selesai, Pak. Saya tinggal kirim." Rendra melihat ke arah layar. "Baik, kamu kerja keras. Aku hargai itu." "Henning," Nadia tak tahan lagi. Air matanya mengalir. "Mas, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu sombong. Terlalu egois." Rendra hanya menatapnya lama. "Maaf itu mudah diucapkan, Nat. Tapi butuh waktu untuk dipercaya lagi." Nadia menangis semakin keras. "Mas, mau hukum aku? Tapi jangan benci aku." Rendra menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Yang aku benci bukan kamu, Nat. Yang aku benci adalah rasa malu dalam dirimu yang lebih besar dari cintamu." Ia melangkah pergi, meninggalkan Nadia sendirian di ruangan yang kini hanya diterangi cahaya lembut dari layar laptop. Suara tangis Nadia menggema di antara bayangan malam. Nadia menatap jendela tinggi gedung kantor, memandangi langit Jakarta yang gelap. Ia baru menyadari betapa kecil dirinya di hadapan pria yang dulu ia rendahkan. Bukan karena kekayaannya, tapi karena keteguhan hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa takut kehilangan bukan karena harta, tapi karena rasa hormat yang sudah ia buang begitu saja. Sudah seminggu berlalu, sejak Rendra mengungkapkan jati dirinya sebagai CEO Mahakarya Holding. Sejak saat itu, dunia Nadia terasa berputar terbalik. Ia tidak lagi berani bicara kasar. Ia mencoba memperbaiki semuanya, memasak, menyapa lebih lembut, bahkan menyiapkan baju kerja Rendra setiap pagi. Tapi semuanya terasa hampa. Pagi itu, ketika Rendra hendak berangkat kerja, Nadia berusaha mencairkan suasana. "Mas, aku masakin bubur ayam kesukaan kamu," katanya dengan suara pelan. Rendra menatapnya sebentar. "Terima kasih, Nat. Tapi aku sudah sarapan di kantor." Nada suaranya datar. Ia pergi tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, Nadia jatuh terduduk. Air matanya pecah lagi. "Aku terlambat sadar. Semua sudah berubah," bisiknya lirih. Di kantor, posisi Nadia semakin sulit. Semua orang tahu bahwa bos besar adalah suaminya. Sebagian karyawan berbisik di belakangnya. Sebagian lagi menjilat untuk cari muka. Namun Rendra tetap memperlakukan Nadia seperti karyawan biasa. Bahkan lebih keras. "Bu Nadia, laporan ini tidak layak. Ulangi dari awal." "Tapi Pak," "Tidak ada tapi. Ini perusahaan profesional, bukan tempat main perasaan." Nada suaranya dingin, membuat Nadia menunduk. Dalam hati, ia tahu Rendra sedang menguji kesungguhannya. Tapi rasa malu dan gengsinya kembali menguasai. Saat rapat berakhir, Riko, rekan kerja lamanya, mendekat. "Bu, jujur aja, saya kaget loh. Ternyata suami ibu bos besar. Tapi kok beliau dingin banget ya?" Nadia tersenyum kaku. Mungkin karena dia kecewa, Riko menatapnya dengan prihatin. "Kalau gitu, jangan menyerah, Bu. Kadang, orang yang paling diam
justru yang paling sayang. Nadia mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, gengsi masih menahan langkahnya untuk benar-benar merendah. Suatu malam, Nadia mendapat undangan makan malam dari klien perusahaan, seorang pengusaha muda bernama Fajar, yang sudah lama tertarik padanya secara pribadi. Bu Nadia, saya kagum sama profesionalisme Anda. Kalau tidak keberatan, kita bisa bahas kerjasama sambil makan malam. Nadia sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Ia berpikir mungkin dengan proyek besar itu, ia bisa membuktikan pada Rendra bahwa dirinya masih berguna dan pantas dihargai. Malam itu, ia datang dengan gaun elegan. Fajar memujinya habis-habisan. Namun di tengah percakapan, Fajar mulai terlalu dekat. Tahu nggak, Bu, suami seperti Anda terlalu beruntung punya istri cantik dan sepintar ini. Nadia tersentak. Maaf Pak Fajar, kita di sini untuk urusan kerja. Tentu, tapi saya hanya bicara jujur, ucapnya sambil tersenyum menatap tajam. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri meja mereka. Langkahnya tenang, tapi auranya tegas dan dingin. Rendra, permisi. Fajar, katanya singkat. Suaranya rendah tapi menusuk. Istri saya tidak menerima tawaran kerjasama pribadi. Semua urusan proyek lewat saya langsung. Fajar menelan ludah. Papa Rendra, maaf, saya tidak bermaksud. Rendra menatapnya tajam. Saya tahu maksudmu. Hati-hati dengan kata-katamu kalau bicara dengan wanita berstatus istri orang. Fajar langsung pamit dengan wajah pucat. Nadia hanya bisa diam, malu setengah mati. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil mencekam. Mas, aku cuma makan malam kerja, nggak lebih, kata Nadia berusaha menjelaskan. Rendra menatap ke depan tanpa ekspresi. Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu melakukannya bukan karena pekerjaan, tapi karena ingin aku lihat kamu berharga lagi. Mas, aku cuma pengen memperbaiki semuanya dengan cara membuatku cemburu, dengan cara makan malam sama laki-laki lain. Nadia menggigit bibir, menahan air mata. Aku cuma ingin kamu melihat aku bukan wanita hina, Mas. Rendra menarik napas panjang. Aku selalu melihat kamu berharga, Nat. Tapi masalahnya, kamu sendiri yang gak bisa lihat itu. Sunyi, hanya suara hujan yang jatuh di kaca mobil, menutupi air mata Nadia yang akhirnya pecah juga. Beberapa hari kemudian, Rendra memimpin rapat besar bersama direksi luar negeri. Nadia diminta membantu sebagai penerjemah. Ia melihat kesempatan untuk membuktikan diri. Namun di tengah rapat, karena terlalu gugup dan ingin tampil sempurna, Nadia salah menerjemahkan pernyataan penting, membuat salah satu klien tersinggung dan kontrak hampir batal. Rendra menutup rapat dengan wajah dingin. Setelah semua orang keluar, ia berkata, "Kenapa kamu terburu-buru, Nat? Ini bukan ajang pembuktian." Nadia tak tahan lagi. "Aku cuma pengen kamu bangga sama aku." "Aku selalu bangga. Tapi kamu masih sibuk cari pengakuan dari dunia luar, bukan dari hatimu sendiri." Nadia terisak. "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Mas. Semua udah salah." Rendra menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat, "Mungkin kita butuh waktu masing-masing." Kata-kata itu seperti pisau. "Mas, kamu mau pisah?" "Bukan pisah, tapi tenang dulu. Biar kamu tahu mana yang penting, cinta atau gengsi." Rendra meninggalkan ruangan. Nadia jatuh berlutut di depan meja, tangisnya pecah. Ayah sadar, semua upaya memperbaiki justru memperparah. Nadia kembali ke apartemen sendirian. Ia duduk di ruang tamu yang sunyi, menatap foto pernikahannya dengan Rendra di dinding. Dalam foto itu, Rendra tersenyum tulus. Sementara ia, dengan gaun mewah, tersenyum penuh kebanggaan. Sekarang, senyum itu hanya menyisakan luka. "Mas, maafin aku," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku cuma pengen dicintai, tapi ternyata aku lupa caranya menghargai." Di luar, hujan masih turun. Dan di dalam hatinya, Nadia tahu, penyesalan selalu datang di saat seseorang sudah kehabisan kesempatan. Suasana pagi di Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Tapi di dalam kantor Mahakarya Holdings, suasana hati Nadia justru sebaliknya. Berat, muram, dan tegang. Sejak kejadian salah terjemahan di rapat besar, reputasinya jatuh di mata banyak orang. Bisik-bisik di antara karyawan semakin keras terdengar. Katanya dia cuma jadi penerjemah karena istri bos besar. Lihat,
Begitu salah dikit langsung bikin kontrak batal. Kalau bukan istri Cheo, udah dipecat tuh. Setiap kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Nadia hanya bisa menunduk di meja kerja, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari itu, Rendra memimpin rapat mendadak. Nadia duduk di sudut ruangan, diam. Tapi perhatiannya penuh pada suaminya yang kini terlihat lebih dingin dan berjarak. Mulai hari ini, semua proyek internasional akan dipegang oleh tim baru, ujar Rendra tegas. Dan untuk kesalahan pada rapat minggu lalu, perusahaan akan menanggung konsekuensinya. Semua orang terdiam. Lalu salah satu direktur berkata, "Kalau boleh jujur Pak, kesalahan itu terjadi karena bagian penerjemahan." Mata semua orang serentak mengarah ke Nadia. Ia ingin menjelaskan, tapi Rendra menatapnya sebentar. Tatapan kosong, tanpa keberpihakan. Benar. Dan tanggung jawab itu sudah saya ambil alih. Rapat selesai. Seketika, Nadia merasa jantungnya runtuh. Ia tahu, itu artinya Rendra menutupi kesalahannya, tapi sekaligus menegaskan bahwa posisinya tak lagi penting. Dan di depan semua orang, ia merasa benar-benar kecil. Siang itu, Nadia duduk di pantry sendirian. Riko menghampiri, membawa 2 gelas kopi. "Bu, jangan terlalu dipikirin ya, semua orang bisa salah." Nadia tersenyum pahit. Tapi enggak semua orang dijatuhin karena satu kesalahan. Bukan dijatuhin, mungkin diuji, ucap Riko lembut. Namun sebelum Nadia sempat menjawab, suara langkah sepatu terdengar. Rendra muncul di pintu pantry dengan wajah serius. "Nadia, ke ruangan saya sekarang." Di ruangan, Rendra langsung bicara tanpa menatapnya. "Mulai minggu depan, kamu dipindahkan ke divisi administrasi umum. Bukan di bawahku lagi. Mas, kamu serius? Ini keputusan profesional, bukan pribadi. Tapi semua orang bakal pikir aku dipecat karena kamu kecewa. Payas, anggap ini kesempatan buat kamu mulai dari awal." Air mata Nadia menetes. "Mas, aku cuma pengen buktiin aku bisa." "Bukti, tapi bukan di bawah bayanganku," potong Rendra dingin. Kalimat itu jadi hantaman terakhir bagi Nadia. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai, menahan isak di balik senyum pura-pura. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Nadia duduk di ruang kecil tanpa jendela, mengetik data keuangan yang tak berarti. Dari mantan rekan kerja yang dulu menghormatinya, kini tak ada satupun yang menyapa. Di rumah pun tak lebih baik. Rendra kini jarang pulang. Kadang ia menginap di hotel setelah urusan bisnis, kadang hanya mengabari lewat pesan singkat. "Ada rapat sampai malam." "Jangan tunggu." Nadia mencoba kuat. Ia memasak, merapikan rumah, dan menunggu setiap malam, berharap pintu itu terbuka. Tapi yang datang hanya sunyi dan dingin. Suatu malam ia menatap ponselnya lama, lalu menulis pesan panjang. "Mas, aku tahu aku salah, tapi aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku cuma pengen kamu pulang." Sekali aja, pesan itu terkirim, tapi tak pernah dibalas. Nadia datang ke kantor dengan wajah letih. Tapi begitu duduk, HRD memanggilnya ke ruangan. "Bu Nadia, maaf, tapi karena restrukturisasi perusahaan, posisi Anda dihapus sementara." Nadia menatap HRD dengan mata kosong. "Maksudnya, saya dipecat?" "Bukan dipecat. Hanya diberhentikan sementara tanpa batas waktu." Kertas surat keputusan itu diserahkan. Tangannya bergetar saat menandatangani. Begitu keluar dari gedung, ia menatap logo besar Mahakarya Holdings di atas lobi, tempat di mana dulu ia berdiri dengan bangga, kini menjadi simbol kejatuhannya sendiri. Ia berjalan ke halte bus, tanpa payung dengan sepatu yang basah oleh hujan. Di jalan, suara pengemudi ojek berkata pelan, "Mbak, kehujanan loh." Tapi Nadia hanya tersenyum samar. Hujan gak bisa lebih parah dari yang aku rasain sekarang. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu dalam gelap. Foto pernikahan di dinding kembali menatapnya, seolah menghakimi. Ia teringat semua ucapan kasarnya dulu, semua gengsi yang membuatnya kehilangan segalanya. "Aku kira aku berharga karena jabatan dan penampilan. Tapi ternyata, yang paling berharga justru yang aku sia-siakan." Ia menatap ke cermin di depannya. Wajah yang dulu angkuh kini tampak lelah dan kosong. Satu demi satu, air mata jatuh. "Mas, aku udah nggak tahu harus mulai dari mana lagi." Sementara itu, di hotel tempat Rendra menginap, ia duduk di balkon menatap hujan. Di meja, ada ponsel dengan pesan Nadia yang belum sempat ia balas.
Rendra menatapnya lama. Ia ingin pulang, ingin memeluk wanita yang dulu membuat hidupnya hangat. Tapi di dalam dirinya masih ada luka, luka karena diremehkan, karena dicintai hanya setelah ia dianggap berharga. Ia memejamkan mata. Kalau aku pulang sekarang, dia nggak akan belajar. Tapi kalau aku biarkan, mungkin dia hancur. Air hujan menetes di ujung jarinya. Ia menatap langit, bisik lirih. Tuhan, jaga dia untukku, meski aku nggak di sisinya. Nadia tertidur di kursi ruang tamu, dengan surat pemberhentian masih tergenggam di tangannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendiri. Tanpa jabatan, tanpa harga diri, tanpa Rendra. Tapi di antara kesedihan itu, ada satu hal kecil yang masih tersisa. Penyesalan yang mulai berubah menjadi kesadaran. Dan dari titik terendah itulah, takdirnya akan mulai berbalik perlahan. Sudah 3 bulan sejak Nadia resmi diberhentikan dari Mahakarya Holdings. Nama besar yang dulu membuatnya disegani kini tak lagi berarti apa-apa. Ia tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan glamor yang dulu ia pamerkan di media sosial. Namun, di tempat sederhana itulah, sesuatu yang dulu hilang mulai tumbuh kembali. Kerendahan hati, Nadia kini bangun setiap pukul 5 pagi. Ia membuat kopi, menulis di buku catatannya, dan mulai membuka usaha kecil. Jasa penerjemahan online. Modalnya hanya laptop tua dan semangat yang perlahan kembali menyala. Sambil mengetik, ia teringat masa lalunya. Bagaimana dulu ia begitu bangga memperkenalkan diri sebagai manajer pemasaran internasional. Padahal kini ia hanya menulis terjemahan dokumen untuk klien kecil. Tapi anehnya, kali ini ia merasa tenang. Tak ada tekanan, tak ada persaingan, hanya dirinya sendiri yang berusaha jujur dan belajar lagi dari awal. Suatu sore, Nadia pergi ke minimarket dekat kontrakan. Saat keluar, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria tua yang hampir jatuh karena membawa banyak barang. "Maaf Pak, saya bantu." "Ya," katanya cepat. Ia memunguti satu persatu belanjaan pria itu dan membantu membawanya ke becak yang menunggu di luar. Pria itu tersenyum. "Terima kasih nak, jarang sekarang ada yang mau nolong." Nadia tersenyum kecil. "Saya dulu juga jarang nolong orang Pak, tapi hidup banyak ngasih pelajaran." Pria itu menatapnya lama, seolah memahami. "Kalau hidup sudah ngajar, berarti waktunya kamu belajar." Kata-kata itu menancap di hati Nadia. Ia menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Tanpa sepengetahuan Nadia, Rendra sesekali datang ke lingkungan tempatnya tinggal. Ia berhenti di dalam mobil hitam, memandangi apartemen kecil itu dari jauh. Dari jendela, ia melihat Nadia sedang menjemur pakaian, mengenakan daster sederhana. Tak ada sisa kesombongan di wajahnya, hanya ketenangan yang tulus. Sopir pribadi yang duduk di sampingnya bertanya, "Pak, gak mau mampir?" Rendra hanya tersenyum tipis. "Belum, dia masih berjuang. Aku gak mau ganggu prosesnya." Namun di matanya ada air bening yang berkilau. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat Nadia bukan sebagai istri yang sombong, melainkan sebagai wanita yang sedang menebus dosa dengan ketulusan. Titik balik. Usaha penerjemahan kecil Nadia mulai mendapat pelanggan tetap. Ia bekerja keras, kadang begadang semalaman untuk menyelesaikan proyek besar. Sampai suatu hari, ia mendapat tawaran tak terduga. Sebuah perusahaan ekspor kecil meminta bantuannya untuk jadi penerjemah dan konsultan komunikasi internasional. Itulah kali pertama Nadia kembali berdiri di depan ruangan rapat. Bukan sebagai manajer, bukan karena status, tapi karena hasil kerja kerasnya sendiri. Selesai rapat, pemilik perusahaan berkata, "Saya suka cara Anda bekerja, Bu." Nadia rendah hati tapi profesional. "Jarang orang kayak gini sekarang." Nadia tersenyum haru. "Terima kasih Pak, saya belajar dengan cara yang cukup berat." Suatu malam, setelah pulang kerja, Nadia menemukan amplop di depan pintu apartemennya. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana. "Teruslah melangkah. Kamu sudah di jalan yang benar." Di dalamnya, ada kartu kecil bertuliskan, Mahakarya Foundation, program pengembangan UMKM. Hatinya berdebar. Ia tahu benar siapa yang bisa mengirimkan itu. Rendra. Air mata jatuh di pipinya. Ia menatap langit dari balkon sempit, berbisik lirih, "Mas, aku tahu kamu masih lihat aku ya. Terima kasih, tapi aku janji,
Aku nggak akan nio-nian kesempatan ini. Beberapa hari kemudian, di ruang kerja mewahnya, Rendra duduk di balik meja besar sambil menatap foto di layar laptop. Foto Nadia sedang tersenyum saat memberikan pelatihan bahasa untuk karyawan UMKM. Ia menatap lama, lalu berkata pada sekretarisnya, "Daftarkan namanya untuk jadi penerjemah utama di program CSR. Jangan bilang siapa yang minta." Sekretaris mengangguk. "Baik, Pak." Setelah ruangan sepi, Rendra bersandar di kursinya. Menghela napas. Dia akhirnya ngerti makna kerja keras yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, Nadia datang ke acara pelatihan Mahakarya Foundation di Hotel Besar Jakarta. Ia duduk di meja peserta, tak tahu bahwa acara itu disponsori oleh perusahaan milik Rendra. Ketika pembawa acara mempersilakan, Direktur Utama Mahakarya Holdings naik ke panggung. Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Dan benar, pria itu adalah Rendra. Mata mereka bertemu. Dunia seolah berhenti sesaat. Rendra tersenyum lembut, tanpa kata. Nadia menunduk, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Setelah acara selesai, Rendra menghampirinya perlahan. "Mbak Nadia, selamat ya. Saya dengar usaha kecilmu berkembang bagus." Nadia hanya bisa berbisik pelan, "Mas. Aku minta maaf. Aku baru sadar. Selama ini aku buta." Rendra menatapnya lama, kemudian berkata dengan suara tenang, "Kalau kamu sudah sadar, berarti pelajaranmu selesai." Ia tersenyum, menepuk pundaknya lembut. "Kamu udah jauh lebih hebat dari dulu. Aku bangga." Malam itu, Nadia pulang dengan hati yang hangat. Ia menatap langit Jakarta yang mulai berbintang, mengingat setiap luka yang kini berubah jadi pelajaran. Kadang Tuhan harus mengambil semuanya dulu, supaya kita tahu arti dari satu hal yang paling penting, cinta yang tulus. Sementara itu, Rendra menatap dari balkon kantor, melihat bintang yang sama. Di antara cahaya malam kota, dua hati yang pernah hancur mulai menemukan jalannya kembali. Perlahan, tapi pasti. Hujan turun lembut sore itu. Langit Jakarta berwarna abu-abu, tapi di hati Nadia ada hangat yang tak bisa ia jelaskan. Hari ini, Mahakarya Foundation mengundangnya untuk menjadi pembicara tamu. Berbagi kisah perjuangannya, membangun kembali hidup dari nol. Ia datang dengan pakaian sederhana, blus putih dan rok panjang hitam. Tak ada lagi perhiasan mencolok. Tak ada parfum mahal, hanya senyum tenang dan mata yang penuh keyakinan. Begitu masuk ke aula besar hotel, Nadia sempat berhenti sejenak. Ruangan itu terasa familiar. Tempat yang sama, di mana dulu ia pernah berdiri dengan penuh kesombongan, dan kini, ia kembali dengan hati yang berbeda. Ketika tiba gilirannya berbicara di depan peserta, Nadia berdiri di panggung, menatap ratusan orang di hadapannya. "Saya dulu berpikir kesuksesan itu tentang jabatan dan kekuasaan," katanya lirih, tapi mantap. Tapi ternyata, kesuksesan sejati adalah saat kita bisa tetap rendah hati. Bahkan, setelah jatuh, para peserta terdiam, mendengarkan. "Dulu, saya kehilangan segalanya karena kesombongan, tapi Tuhan baik. Dia kasih saya kesempatan kedua. Saya belajar bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, punya nilai yang luar biasa." Tepuk tangan riuh bergema di ruangan. Dan di antara kerumunan, ada satu sosok yang menatapnya dengan mata berkokek-kokah. Rendra. Setelah acara selesai, Nadia berjalan keluar hotel. Hujan masih turun. Ia berdiri di bawah atap, menatap jalanan basah, sampai sebuah payung hitam tiba-tiba terbuka di atas kepalanya. "Mas." Suara yang ia rindukan selama ini terdengar lembut di telinganya. Rendra berdiri di sampingnya, memegang payung. Wajahnya tenang, tapi matanya hangat, seperti dulu. "Masih suka kehujanan tanpa payung ya?" ujarnya sambil tersenyum. Nadia menunduk, menahan air mata. "Dulu aku pikir aku kuat tanpa siapapun. Ternyata aku cuma keras kepala." Rendra mengangguk pelan. "Dan sekarang aku tahu, aku nggak butuh apa-apa lagi. Selain hati yang mau belajar mencintai lagi." Mereka berjalan pelan di bawah hujan. Tak banyak kata, hanya suara langkah dan deras air yang menenangkan. Rendra menatap Nadia dalam-dalam. "Kamu tahu nggak, Nat, dulu aku hampir benci sama kamu. Tapi setiap kali aku ingat caramu berjuang dari nol, aku sadar, aku juga pernah jatuh karena ego." Nadia terisak. "Aku nyakitin kamu terlalu dalam, Mas. Aku nyesel. Tapi
Aku nggak minta kamu kembali, karena kasihan. Rendra tersenyum lembut. Kalau aku mau kembali, bukan karena kasihan, tapi karena cinta itu nggak hilang, cuma terluka. Air mata Nadia jatuh di pipinya, bercampur dengan hujan. Rendra menghapusnya dengan jari, lalu berkata lirih, cinta yang pernah hancur bisa jadi lebih kuat kalau dibangun dengan hati yang baru. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hidup Nadia benar-benar berubah. Ia dan Rendra sering bertemu untuk membahas program sosial, bukan lagi sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua orang yang saling menghargai. Nadia kini menjadi direktur pelatihan bahasa di Mahakarya Foundation, dan Rendra mempercayakan banyak hal padanya, bukan karena kasihan, tapi karena Nadia memang pantas. Dan pada suatu malam, saat acara penutupan tahun perusahaan, Rendra naik ke panggung, menatap semua tamu, lalu menatap langsung ke arah Nadia. Banyak hal yang berubah dalam hidup saya, tapi satu hal yang saya pelajari, kadang yang paling berharga adalah yang dulu kita anggap sepele. Semua orang bertepuk tangan, tanpa tahu makna kalimat itu. Namun Nadia menunduk, tersenyum, karena ia tahu kata-kata itu ditujukan untuknya. Beberapa waktu kemudian, Rendra dan Nadia kembali ke rumah lama mereka. Rumah yang dulu menjadi saksi dari pertengkaran, air mata, dan kebanggaan. Kini rumah itu dipenuhi cahaya sore yang lembut. Nadia berjalan ke dapur, menyiapkan teh hangat. Rendra berdiri di ruang tamu, memperhatikan foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Foto itu dulu tampak seperti kenangan yang pahit, tapi kini terasa seperti simbol awal yang baru. Nadia datang membawa 2 cangkir. Mau gula 1 sendok atau 2? Tanyanya sambil tersenyum. Rendra menatapnya, lalu menjawab pelan. 1 aja. Aku dah cukup manis. Karena kamu. Nadia tertawa kecil. Masih bisa gombal. Ya, dulu aku sibuk jadi bos. Sekarang pengen jadi suami yang benar. Jawab Rendra sambil menatap matanya lembut. Mereka duduk berdua di balkon, menatap matahari terbenam. Tak ada kata maaf lagi, tak ada dendam, hanya 2 hati yang sudah saling belajar menghargai. Dalam hati Nadia berbisik, ternyata Tuhan gak pernah benar-benar menghukum. Dia cuman menuntun, lewat kehilangan, supaya kita tahu cara mencintai dengan benar. Rendra menggenggam tangannya erat, dan di tengah keheningan itu, mereka sadar. Cinta mereka mungkin pernah retak, tapi kini telah kembali berharga.